Gue kalau misalkan lagi main, lagi nge-DJ di Duckdown, si DJ boothnya kan kayak di tengah-tengah venue lah gitu. Ntar dulu, ini ngomongin Duckdown apa ngomongin venue? Yang mana nih? Venue Kemang. Lu masih sering ke venue Kemang? Enggak. Tapi ada ceritanya waktu itu gue Molen, ini venue Kemang ya. Gue Molen, ada produser kita namanya Tio. Sama dulu ada anak magang namanya Aji. Anak magang di Trax dulu. Oh iya. Iya kan, waktu itu kita habis siaran, si Aji ini yang kayak, masa balik nih, pergi ke tempat yang banyak cewek-cewek dong. Waduh, apa ya? Asrama polwan aja. Iya, itu cewek semua sih isinya. Akhirnya gue nggak tahu kenapa waktu itu kita ke venue Kemang. Itu tahun berapa? 2007, 2008 lah gitu. Wah, itu lagi hot-hotnya, Ciao. Nah, tiba-tiba udah nih kita sampai di venue Kemang. Long story short, tiba-tiba si Aji ini ngomong ke gue bertiga, ke kita bertiga gitu yang, ada nih cewek yang dari pas kita nyampe, pas kita datang, gue udah suka banget. Ini sama nih, nggak tahu nama. Dari visual udah oke, tapi nggak tahu nama. Jadi waktu itu pas dia cerita ke kita yang kayak, wah ada nih cewek gue udah suka banget dari pas gue nyampe. Wah, gue Molen sama si Tio yang mana nih gitu. Ada nih yang pakai tank top warna biru. Wih, ini kita ngeliat dong. Oh, cewek yang itu tuh. Yang itu tuh bang. Lagi joget-joget gitu yang, wes guys. Boleh, jogetnya on beat. On beat lagi. Kadang-kadang off beat bikin males kan. Nah, ini on beat. Berarti sering dia. Sering. Si Aji yang kayak udah, aduh gimana caranya nih ya gue bisa kenal sama dia ya. Wah oke. Kita tunggu momennya dulu nih Ji. Oke, si cewek ini kebetulan posisi kita tuh di belakangnya dia. Begitu nengok, badan oke. Perawakan juga kayaknya oke. Jogetan juga oke. Wah, kemungkinan Batavia Dance di sana tuh. Ada koreonya. Begitu nengok, yang paling mencuri perhatian kita semua, dinyengir ompong. Itu namanya BMW, Ciao. Apa tuh? Badan menipu wajah. Yang bangkainya adalah, wah Ji ompong. Iya gue tahu. Tapi dia suka yang kayak gitu ternyata. Mungkin ya, apa juga. Mungkin lebih nyaman. Emang sirkulasi angin lebih bagus kalau ompong biasanya kan masuk keluarnya. Kemungkinan kena giginya juga kecil. Iya. Terusan Suez itu ibaratnya. Iya, terusan Suez. Iya. Ompongnya yang di depannya lagi. Gigi serinya. Iya. Tapi ternyata teman kita si Aji ini emang suka. Emang. Ya apa bebas. Ya kan namanya selera orang beda-beda. Kita harus ngehargain itu lagi, Ciao. Nah di Duckdown, gue tuh sering banget kalau misalkan main. Ini ada satu tamu regulernya Duckdown sebetulnya. Dia sering datang, big spender juga. Dan sering request. Kan banyak tuh kebetulan yang kayak big begitu spender ya. kan memang ada tendensi untuk lo sering request kan. Karena gue udah belanja sekian, masa lagu gue gak diputerin gitu. Gue gak tahu namanya siapa, tapi gue lumayan hafal mukanya karena intronya selalu sama. Jadi dia datang misalkan berempat berlima gitu ya. Tiba-tiba yang, bos si bapak nih anggota. Gue tahu nih. Minta lagunya Mr. Brightside dong, si bapak minta nih. Pasti lo kan penasaran, emang si dan bapak gini, siapa? puterin dong. Tangan gue dicolek-colek dikit. Ada suatu masa, gue lagi di DJ booth sama dia, orang ajudannya kan nyamperin. Gue ada di situ. Ada. Jadi lo gue inget mukanya, Dan si ajudan ini selalu nunjuk si bapak di situ. Si bapak di situ. Minta Mr. Brightside dong, The Killers. Aduh, gimana ya? Kalau nggak di ini ntar gue ditangkap lagi. Iya, tapi akhirnya gak gue puterin. Berani lo. Berani lo Tapi melawan kan kalau nggak request salah, waktu itu kita puterin boleh lagu yang ini aja nggak? Oh ternyata dia suka juga. Ternyata dia suka juga. Apa dia mintanya kalau nggak Mr. Brightside, Guns N' Roses apa kalau nggak salah. Iya, dan abis itu kan gue ngambil mic, gue langsung kayak, selamat datang kepada Bapak Kasat ini. Terus dia kayak, apaan sih? Padahal lo yang request. Apaan tapi angkat gelas. Apaan sih? Gue gak tau namanya, tapi kalau misalkan ketemu, gue ingat mukanya. Gue Jadi nggak hanya cewek ya yang bisa kayak gitu ya. Cowok pun lu bisa sering ketemu, lu ternyata ingat wajah tapi nggak tahu nama. Ya lu sama tau nggak kalau di Cepetnya ada tukang parkir yang kayak Axl Rose. Lu nggak tahu namanya kan? Yang mana? Yang depan Sike. Wah gak tahu. Wah itu semua orang tahu men. Waktu itu gue instastoryin dia, buset banyak banget. Wah itu terkenal banget tuh bang, tapi gak tahu namanya. Total Axl Rose telak. Gayanya? Gayanya, rambutnya segala macem. Terus dia pakai atau markirinnya kayak Axl Rose.
gitu-gitu ya. Normal. Enggak gitu. Terus pakai boxer. Pakai hot pants, jeans dirobek-robek. Kayak gitu, tapi ada juga kayak gitu. Oke. Itu masuk kategori itu juga dong. Masuk. Iya, berarti enggak mesti ke situ juga. Cuman nih kalau gue perhatiin ya, ini kita ngomongin deketin lawan jenis nih. Biasanya sekarang tuh coffee shop itu jadi tempat melting pot. Melting pot lah bisa dibilangnya. Orang ada yang kerja, betul. Ada yang emang cinta kopi, ada yang nganggur cuman kesana aja pesan satu biar belaga kerja. Padahal bukanya Facebook. Sama ngepost shit posting kayak teman kita sulung. Desainernya BKR ya. Ada juga emang orang yang nongkrong sama temen-temennya. Tapi ada juga yang ngincer-ngincer. Hunting. Sengaja ke coffee shop buat hunting. Sengaja ke coffee shop buat hunting gitu. Gak usah coffee shop deh. Gue punya temen nih. Ini di Bali. Oke. Sebut saja namanya Made. Dikit ya. Iya. Kan enak kan. Enak kan. Dia itu tuh temen gue pernah di Jakarta. Terus sekarang dia pulang kampung ke Bali dan kerja di sana. Gue tanya kerjaan lu di sana ngapain? Gitu. Gue sih ngelatih surfing aja. Wih, yang surfboardnya sampai melorot-melorot. Iya, yang gitu sampai segini-segini. Soalnya badannya kan bagus tuh. Dia harus ngeliatin yang udah nyaris kelihatan pantat gitu. Iya, yang udah nih harus rapi dong. Sampai segini banget. Udah hampir jambi lah dikit ya. Udah hampir jambi dikit gitu. Kulit udah terbakar matahari, otak-otak segala macam gitu. Mas-mas sih sebenarnya. Tapi ceweknya buset. Yang pertama yang pernah dikenalin ke gue secara langsung Rusia. Yang kedua Italia. Cewek yang sekarang Belgia. Dan dia sampai dibawa sama ceweknya ke Belgia. Buat tinggal di sana. Jadi dibiayain gitu. Cowboy in Paradise, bro. Lo ada film itu ya? Ada. Kayak gitu lah. Temen gue kayak gitu. Abis itu gue tanya, lu gimana cara deketin kayak gitu? Gampang Chow gitu. Gimana? Lu datang aja ke tempat-tempat vegan. Banyak tuh di Bali tuh. Tempat-tempat Terus vegan food. picknya gimana? Nah, dia belaga vegan. Oke. Ya padahal dia si vegan. Belaga vegetarian gitu lah. Terus habis itu ntar dia akan mesen hal-hal yang akan menarik. Paru goreng. Sop kaki kambing. Ada tuh di vegetarian. Dia dia mesen habis itu segala macam ice breakingnya. Ntar dia termasuk yang berani, PD-nya gede dia. Oke. Dia ngajakin ngobrol duluan. Habis itu ngobrol gini-gini terus ngomong dan dia nih jurusnya dia selalu ngomong gini. Gue baru mulai vegan. Dan besok gue meninggal. Enggak gitu. Jadi gue menikmati hari ini sama lo. Iya. Gue tinggal 2 hari lagi di dunia ini. Gue tinggal waktu gue tuh tinggal kata dokter 10. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Jadi cewek spesial banget. Iya, jadi dia selalu ngomong, gue baru mulai vegan sebulan terakhir. Oke. Gue berusaha kesini dan gue berusaha supaya hidup sehat. Karena benar dia bawa dia punya sakit tertentu. Oke. Dan dia jadinya empati. Dan dia minta kira-kira gue makannya menunya baiknya betul apa? Banget. Suapin. Dari mulut ke mulut kayak burung. Kayak induk sama anak. Kayak burung. Tapi kamu kunyah dulu. Tapi itu oke loh. Itu kan akhirnya jadi obrolannya panjang. Jadinya si cewek itu pengen tahu cerita hidupnya dia. Jadi transisi ke vegan kayak gimana. Dan menunya apa gitu. Dan si temen gue yang kita sebut saja Made ini, dia itu tuh digging juga. Kayak misalnya ini bagus buat apa, ini bagus buat dia udah browsing juga sampai jamu, sampai kalau ini sekarang saya udah nggak pakai obat-obatan lagi. Emang data harus valid kalau jadi gitu maksudnya saya udah nggak pakai suplemen lagi karena saya sekarang udah pakai temulawak dan akar apalah semua akar beringin, akar rumput, akar beringin. Kalau dia sampai research berarti memang dia mempersiapkan diri. Preparation is everything. Balik lagi kan? Nah, permasalahannya gua itu kalau di tempat rame antara ya misalkan coffee shop, restoran, bar, gue nggak sepede itu loh untuk nyamperin cewek gue nggak kenal untuk ice breaking dulu akhirnya ngobrol duluan. Mungkin gitu. Lu bisa lu yang jadi pusat perhatian aja mau biar jadi gimana? Jadi gue yang pakai tank top biru. ompongin dulu, tank top biru, joget. Nah, biasanya kalau di coffee shop kan ada yang baca buku kan. Oke. Sekarang orang udah jarang baca buku. Kalau gue lihat ya, gue nggak tahu
Sepetang. Kasih dia waktu. Sepetang. Sepengetahuan gua. Ini apa sih isinya nih? Gak SD sih lo, langsung SMP. Ini jadinya. Jadi itu sepengetahuan gua, orang tuh biasanya tuh caper dari buku. Jadi di tempat ramai. Jadi lu pengen terlihat pintar. Lu perhatiin nih, influencer yang cakep-cakep, yang nggak tahu kerja apa tapi cuma foto-foto doang. Biasanya kan langsung set Paulo Coelho. Buku-buku bijak gitu. Bijak. Kalau yang pengen terlihat I hate everything, set Nietzsche. Bukunya kayak gitu-gitu. Kalau Tom Clancy apa Tom Clancy? Suka thriller berarti dia. Suka thriller berarti. Coba situasi kayak begitu ya. Ada cewek nih di coffee shop lagi baca buku. Lu icebreakernya apa? Tergantung bukunya apa, Mol. Nih gue lu dari contoh bukunya apa? Oke. Ini ada koleksi gue. Koleksi pribadi. Koleksi pribadi apa gue. Nih? RPUL. Jadi ada cewek di coffee shop baca RPUL. Ini buat kita. Oke. Dan harus yang edisi khusus. Iwan Gayo? Bukan, ini bukan Iwan Gayo. Kalau Iwan Gayo buku pintar. Kalau ini Sugeng HR. Oke. RPUL itu adalah rangkuman pengetahuan umum lengkap. Ini buku ini bisa membantu lu untuk ice breaking lo segala macam karena pengetahuan umumnya lengkap. RPUL. Oke. Jadi kalau misalnya ada cewek yang bacanya Paulo Coelho, terus lu balas pakai ini. Oh ini ya. Lu balas pakai ini. Jadi lu mesen kopi jangan pakai gula. Kenapa? Gak, katanya nggak menghargai kopi. Lu nggak nyampe loh kalau gue nggak nyampe. Iya, katanya. Gue pernah di suatu coffee shop nih. Gue nggak ngopi sebenarnya. Tapi waktu itu teman-teman gue pada di kesitu ya udah gue order deh. Saya vanilla latte, nah gitu. Pas gue cobain, anjir, apa pahit banget. Mas boleh minta ininya nggak gula? Apa? Enggak, dia ngomong kayak gitu. Halus tapi sarkas. Tapi ngomong gini, maaf mas, kita di sini. Mas mendingan pulang deh. Diusir. Tapi ngomong gini, mas, maaf mas, tapi di sini kita tidak menyediakan gula karena kita menghargai kopinya. Gue beli kopi lu 55.000 anjing. Anda nggak menghargai saya. Iya. Gitu. Terus akhirnya gue langsung gitu. Nah sekarang nih, kalau lu kan berdua nggak ngopi nih. Iya betul. Kalau lu pengen belaga ngopi, jangan pakai gula. Oke. Kalau misalnya perlu, ada namanya Piccolo. Piccolo? Iya. Musuhnya. Nah, yang kalau dipotong lu bisa dirolek lagi. Dari planet Namek. Piccolo itu gue lupa apaan, tapi kayaknya espresso dua, itulah pokoknya gue juga gak ngerti. Pesan itu, lu baca RPAL. Gini ya. Gini nih. Danau-danau di Indonesia, Danau Singkarak, Pulau Sumatera Barat, danau di bawah, Barat, Danau Lebak di Sumatera Selatan, itu banyak lengkap di sini. Betul. Jadi memang banyak banget pengetahuan yang lo bisa dapat dari sini. Tapi kira-kira pengetahuan apa yang bisa lo pakai untuk pick up line ke lawan jenis di coffee shop? Contoh, lu jadi cewek ya. Contoh, gue jadi cewek. Lu jadi cewek, gue lagi begini. Gue lagi Paulo Coelho nih misalkan. Paulo Coelho ya. Kan lu ngeliat gue ngintip-ngintip. Gue udah gini nih, gue udah ngintip-ngintip gitu. Lagi baca apa mas? Oh ini RPUL. Oh itu singkatan dari apa ya? Rangkuman pengetahuan umum lengkap. Oh isinya apa sih? Isinya kamu tahu nggak sih kalau di Nangro Aceh Darussalam ada makam Sultan Iskandar Muda? Siapa? Ntar ya. Yang nanya. Baru tuh, lawakan baru tuh. Siapa nanya. Tapi informasi penting. Iya, informasinya penting. Kayak gini. Siapa? Iya, kan enak banget nih kan kayak gini. Lagi baca apa mas? Ini kerajaan Ternate yang berdiri kira-kira di abad 13 yang berpusat di Pulau Ternate. Tahu nggak sih? Dia itu juga ada Sultan Hairun, Sultan Babula gitu. Langsung ceweknya pengetahuannya lengkap sekali. Langsung geser tempat duduknya. Ditaruh buku Paulo Coelho-nya. Abis itu ini langsung, abis itu biasanya untuk jangan dilipat begini. Culture-nya nggak gitu. Lu ambil satu something gitu, gini. Baru, dari mana? Bookmark bukan culture tuh sebenarnya. Penanda buku aja. Lu tau nggak culture bahasa Indonesia apa? Kultur. Culture bahasa Indonesia apa? Kultur. Bahasa Inggrisnya adat apa? Adat. Adat pemadat. Adat. Apa? Culture. Adat istiadat. Iya. Itu bercandaan om. Oke, situasi kebalik nih. Iya. Lu cewek lagi baca RPUL. Oke. Gue cowok lagi deketin. Kira-kira lo ngomong apa? Cewek lagi baca RPUL. Bisa sih. Ini paling gampang itu. Lu jadi ceweknya kan? Nih, lu jadi ceweknya. Oke. Lu jadi cewek baca RPUL. Oke. Wih. Suka RPUL juga?
Ya Mas nggak bisa baca nih tulisan RPUL. Lalu gini, coba lo yang pegang. Gini. Lo harus cari informasi yang mungkin tidak ada di RPUL. Oke. Misi Mbak. Oh, Mbak, saya Mbak ya? Oh ya. Iya. Mbak pernah ke Melbourne nggak? Oh pernah. Oh pernah ya? Pernah. Mbak tahu nggak kalau misalkan sebelum namanya Melbourne, pada tahun 1853, itu ditemukan oleh orang namanya John Batman. Dan namanya diganti menjadi Batmania. Yang benar. Iya. Oh my god. Itulah artinya sebuah nama. Ngomong-ngomong, Mbak namanya siapa? Masuk. Boleh lo. Pernah lo terapkan nggak itu? Belum ya. Beda ya terapan kita ya. Kalau gue apa gitu, Glendy langsung Melbourne. Nah itu kuncinya. Preparation is everything ya. Itu. Dari apa yang lo baca, tempat yang lo mau tuju, ya kan. Makanya nih, sayang kalau lo udah penampilan oke. Taunya tiba-tiba pas lo deketin cewek, abis itu mungkin kayak gesture tertentu, pas dilihat di bagian ketiak lo, itu ada noda-noda. Wah, lu bayangin lu udah dandan ketemu mosrok. cewek, lu udah pakai kaos band favorit lu. Iya. Pokoknya Mayhem, Apalah. Burzum gitu tuh. Cewek sih juga nggak menarik sih. Ada yang ngeliat dia tuh. Ada cewek yang dengerin Burzum. Sodom. Waduh, enak banget ketemu cewek. Lu ketemu orang tua pacar set. Halo misi Om. Dia Sodom. Wah, kaosnya band Sodom. Kamu mau diapain anjir? Berarti lo preparasinya kurang. Berarti lo tidak memakai Nivea Men Black and White Invisible Deo. Oh. Kalau pakai itu ya, lu pakai apalagi gua pakai itu soalnya. Kaosnya doang yang kelihatan kan? Kaosnya doang. Lu nya nggak kelihatan. Iya, gimana ya? Dia tetap kelihatan. Jadi tuh Invisible Deo itu tuh kalau lu giniin di ketek lu atau di mana dipakai, gitu, itu tuh nggak menimbulkan noda. Kan biasanya kalau Putih-putih itu nggak ada. Ada putih, ada kuning. Nah itu nggak ada. Nggak ada. ada putih, ada kuning, ada hijau. Nggak ada. Udah lumutan Cam. Gila. Ada, produknya ada men. Mana. Oh Apa ini dong, punya Bang? gua. Ini produknya nih. Dari tadi emang gua ya yang harus ngambil ya. Kan lu preparation is everything. buat lo. iya. Nih, yang Invisible tuh yang ini nih, Black and White Invisible Original. Lu harus liatin ini. Oke. Ini yang asli jahitannya 8. Ini juga, ini deodorannya. Ini deodorannya. Ini nggak nyeplak yuk. Lu kan sering tuh baju lu kuning-kuning yang putih. Pakai ini udah nggak gitu lagi. Oke, aman ya. Nah, ini namanya Nivea Men Extra White Foam dan Extra White Serum SPF 50 dengan PA+++. PA-nya Oke. plus. Jadi muka cerah, badan wangi, pede. Pede semua. Itu mah kalau udah pakai ini semua nih, lu kan makin pede nih. Lu ngeliat cewek nih buku RPUL. Suka RPL juga, iya. Kosan saya yuk. Kamu tahu rumus sin kos tangan? Sini ke kos, aku kangen.